Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau promosi kesehatan mengenai kehamilan pada remaja dan juga menjaga kesehatan reproduksi untuk masa depan yang baik. Jadi sebenarnya kami meminta waktu yang sebentar untuk mempromosikan ini kepada adik-adik dan juga kakak sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Kamintana dan saya adalah guru sepuh. Baiklah, kita akan lanjut ke materinya yang akan dibacakan oleh Nur Ainun. Pertama, materinya mengenai kehamilan pada remaja. Jadi kan di sini kan kita kan masih remaja, ya kan? Jadi kan tahu banyak yang udah hamil gitu di luar nikah, gitu kan? Apalagi ya yang mempengaruhi itu ya faktor kayak pacaran gitu. Nah, terus juga kan banyak juga kan anak-anak sekolah kebanyakan yang hamil di luar nikah gitu kan. Ya, apalagi yang usianya masih sangat jauh lah dari batas yang ditentukan untuk hamil gitu. Apalagi kalau misalnya kita hamil di luar nikah, apalagi dalam usia yang belum matang, itu banyak sekali dampak-dampaknya. Seperti yang pertama adalah keguguran, yang kedua persalinan prematur, tiga berat badan lahir rendah. Ini bisa pada anak bayi. Di situ mudah terjadi infeksi, keracunan kehamilan dan juga kematian ibu yang tinggi. Makanya banyak kasus-kasus ibu yang muda, ibu yang meninggal itu karena ya ini hamil duluan. Bukan hamil duluan, maksudnya karena hamilnya itu umur ibunya itu belum mencukupi untuk hamil, karena kan rahimnya masih angkat untuk keguguran. Jadi rahimnya itu belum kuat untuk bayi siar itu. Habis itu juga kemudian ada faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan pada remaja. Yang pertama itu kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi, karena kan anak remaja sekarang kan kalau di SMA ya, di SMA kan nggak terlalu mendalam mempelajari apa tentang reproduksi pada wanita. Terus itu pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua, kayak kalian ini suka keluar-keluar malam kan. Terus itu pernikahan dini, kan banyak nih anak-anak sekolah yang putus sekolah itu karena pengen nikah, pengen cepat punya anak. Pasti pemikirannya, wih enak kali nih nikah muda gitu. Rupanya dia punya anak, nanti gaduh lah sama suaminya gitu. Terus itu pengaruh media dan lingkungan, gara-gara pengaruh entah kita kebanyakan lihat handphone atau tetangga-tetangga atau teman-teman kita yang kayak wih enak kali nih lihat dia kayak udah nikah, putus sekolah gitu. Kalau bisa kalian tuh jangan. Terus itu tekanan dari pasangan atau teman sebaya. Nah, dari teman-teman nih biasanya temannya itu ada kayak lebih enak loh nikah gitu. Emang kalian mau kalau ditawarin nikah? Enggak kan? Jadi kalau bisa itu jangan nikah dulu. Tunggu memang usianya sudah mencukupi lah. Mencukupi belum 21 kalau bisa jangan nikah duluan. Maksudnya ya boleh nikah kalau bisa itu, kalau mau hamil ya tunggu usianya sudah mencukupi untuk hamil, karena kan rahim kita belum kuat, itu bisa menyebabkan keguguran juga. Selain kita membahas tentang kehamilan, kita juga membahas tentang menjaga kesehatan reproduksi untuk masa depan yang lebih baik, karena organ reproduksi itu merupakan organ vital yang perlu kita jaga. Karena organ vital ini kalau misalnya kita sembarangan, contohnya kita sering menggunakan pakaian ketat, itu bisa mempengaruhi kesehatan pada organ reproduksi. Selain itu ada juga untuk menjaganya, kita harus sering-sering untuk mencuci area intim supaya bakteri tersebut tidak ngumpul gitu kan. Kalau misalnya bagi yang udah menstruasi, pasti sebelum menstruasi itu kan pasti ada kayak keputihan gitu kan. Kalau misalnya dia keputihannya masih putih itu masih wajar, tapi kan karena kalau misalnya ada infeksi pada organ reproduksi itu menyebabkan keputihan yang berwarna kuning, dan kalau bisa itu ada juga sampai hijau dan dia berbau. Itu kalau misalnya
apa ya, nggak kita jaga terus-terusan lembab gitu kan, itu bisa menyebabkan kanker biasa. Selanjutnya apa ya, kita kan ada juga itu kan sabun wispy. Sebenarnya itu kalau misalnya untuk yang bersuami mungkin untuk biar menjaga keharuman, cuman sebenarnya sabun tersebut itu mengandung bahan kimia. Jadi kalau misalnya sering-sering digunakan maka akan menyebabkan ya kanker, lagi-lagi ke kanker, apalagi kalau wanita, karena wanita ini organ reproduksinya itu sangat pendek, ukurannya kalau nggak salah sampai 3-4 cm. Kalau misalnya laki-laki itu panjang. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kalau misalnya kita sebenarnya melakukan pemeriksaan itu penting, cuman kan bagi kaum mendang-mending itu kan biasanya kita nggak usah lah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ada rezeki, kalau bisa ya sering-sering cek kesehatan gitu. Justru di situ juga tertera tentang faktor-faktor penyebabnya bisa dibaca, dan juga ada tertera undang-undang yang mengatur tentang kesehatan reproduksi. Mungkin itu saja dari saya. Lagi teman-teman, Yang penting ingat dulu, yang sekolah dengan tinggi-tinggi gapai cita-cita kalian. Kalau untuk nikah tuh bisa lah kita pikirkan sama-sama nanti. Yang penting jangan ada nikah muda, ya. Dan jaga kehormatan kita. Mungkin hanya itu dari saya. Kak Yupa enggak. mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stikers Mitra Usaha Medan Inovatif,